Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Triutami dengan NIM 1122222 dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan modul struktur data yang berjudul matriks penyajian graf. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, sebelumnya apa itu graf? Graf merupakan struktur data yang paling sederhana. Graf juga dapat terarah dan dapat tidak berarah. Graf dapat berbobot dan juga tidak berbobot. Graf dapat tidak terarah jika tidak ada perbedaan antara kedua arah dari sisi arah yang menghubungkan dua buah simpul. Atau sebuah graf dapat terarah jika sisi-sisi yang ada memiliki arah tertentu dari sebuah simpul ke simpul lainnya, namun belum tentu ada untuk arah sebaliknya. Graf disebut juga berbobot jika menempatkan sebuah bobot pada tiap sisi yang berupa sebuah angka yang dinotasikan dengan sisi tersebut, atau disebut juga tidak berbobot jika semua sisi memiliki bobot satu atau semua sisi memiliki bobot konstan yang sama. Titik pada graf dapat ditulis dengan menggunakan huruf seperti A, B, C, D, dan seterusnya, atau menggunakan angka seperti 1, 2, 3, dan seterusnya, atau gabungan dari keduanya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya sisi ganda atau sisi gelang pada suatu graf, maka graf dibedakan menjadi dua, yaitu graf sederhana dan graf tidak sederhana. Yang pertama, graf sederhana disebut juga simple graph, yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Pada graf sederhana, sisi adalah pasangan tidak terurut. Contohnya saat kita menuliskan V, U sama saja dengan menuliskan U, V. Yang kedua yaitu graf tidak sederhana disebut juga unsimple graph, yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Ada dua macam graf tak sederhana, yaitu graf ganda multigraf dan graf semu pseudograf. Selanjutnya, berdasarkan orientasi arah pada sisinya, graf dibedakan menjadi dua, yaitu graf berarah dan graf tidak berarah. Graf berarah disebut juga undirected graph, yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Pada graf tak berarah, urutan pasangan titik yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Jadi, U, V sama dengan V, U adalah sisi yang sama. Yang kedua yaitu graf tidak berarah, disebut juga directed graph atau digraph, yaitu graf yang sisinya diberikan orientasi arah. Pada graf berarah, urutan pasangan titik yang dihubungkan oleh sisinya diperhatikan atau sisinya berbeda. Berikut contoh gambarnya. Berdasarkan strukturnya, graf dapat dibedakan menjadi 6 jenis. Yang pertama ada multigraf, pseudograf, trivial graph, graf lengkap, graf teratur, dan bipartigraf. Yang pertama ada multigraf. Apa itu multigraf? Yaitu graf yang mempunyai satu atau lebih pasangan sisi ganda yang menghubungkan dua buah pada titiknya. Kedua, ada pseudograf, adalah graf yang mempunyai satu atau lebih pasangan sisi ganda yang menghubungkan dua buah pada titiknya dan memiliki satu atau lebih lob pada titiknya. Lob disebut juga gelang. Trivial graph adalah graf yang hanya terdiri dari satu titik. Selanjutnya ada graf lengkap, adalah graf sederhana yang setiap titiknya terhubung dengan semua titik yang lain dengan hanya satu sisi. Yang kelima ada graf teratur, adalah graf yang setiap titiknya mempunyai derajat yang sama. Apabila derajat titiknya adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur berderajat R. Yang terakhir ada bipartigraf, adalah graf yang titiknya dapat dikelompokkan menjadi dua, titik-titik dalam satu kelompok tak terhubung dan titik-titik antar kelompok terhubung lengkap. Selanjutnya, pada graf sederhana atau simple graph, terdapat beberapa graf khusus, diantaranya ada graf lingkaran, lintasan, roda, bintang, dan graf theta. Yang pertama yaitu ada graf lingkaran disebut juga cycle graph, yaitu graf yang titiknya mempunyai derajat 2. Kedua ada graf lintasan disebut juga flat graph, terdiri dari dua titik berderajat 1 yang disebut ujung dari lintasan dan M-2 titik berderajat 2 serta memiliki N-1 sisi. Yang ketiga ada graf roda atau well graph,
Graf roda dinotasikan dengan Wn yang terdiri dari n plus 1 titik dan 2 n sisi. Yang keempat ada graf bintang disebut juga star graph. Graf bintang dengan n titik adalah graf pohon yang mempunyai satu titik berderajat n-1 dan titik lainnya berderajat 1. Terakhir ada graf theta disebut juga theta graph, mempunyai dua titik n dan s yang berderajat m sedemikian sehingga setiap titik yang lain berderajat terletak pada salah satu dari m lintasan yang bergabung dengan n dan s. Dua titik n dan s di situ disebut juga kutub utara dan kutub selatan. Pembahasan selanjutnya yaitu graf berlabel, disebut juga graf K atau weighted graph, adalah suatu graf tanpa edge paralel di mana setiap edge-nya berhubungan dengan satu bilangan real tak negatif yang mempunyai bobot edge tersebut. Pada graf berlabel ada dua kategori yaitu graf berlabel ajaib dan anti ajaib. Yang pertama ada graf berlabel ajaib, adalah graf yang memiliki wedge atau berat yang sama. Contohnya ada W1 dan W2 di situ. W1 1 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 9. Yang kedua yaitu ada 3 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 9. Meskipun beda bilangan tetapi hasilnya tetap sama yaitu 9. Maka graf tersebut disebut graf ajaib. Selanjutnya adalah graf berlabel anti ajaib. Graf ini merupakan kebalikan dari graf sebelumnya, graf ajaib, karena graf ini memiliki wedge atau beratnya yang berbeda namun selisihnya yang sama. Contoh pertamanya yaitu ada W1 sama dengan 1 ditambah 10 ditambah 3 hasilnya 14, W2 3 ditambah 8 ditambah 5 sama dengan 16, W3 5 ditambah 6 ditambah 7 sama dengan 18, W4 7 ditambah 4 ditambah 9 sama dengan 20, W5 dan seterusnya. Dari kesemua contoh tersebut memiliki selisih yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natasha Claudia Noviani dengan 11299. Di sini saya akan menjelaskan tentang derajat graf, keterhubungan graf dan motif penyajian graf. Yang pertama ada derajat graf. Derajat graf adalah jumlah dari derajat simpul-simpulnya. Berdasarkan derajat simpul, sebuah simpul dapat disebut yang pertama simpul ganjil apabila bilangan derajat simpulnya adalah bilangan ganjil. Yang kedua, simpul genap adalah apabila derajat simpulnya bilangan genap. Yang ketiga, simpul bergantung atau akhir adalah derajat simpulnya adalah 1. Dan yang keempat, simpul terpencil apabila derajat simpulnya adalah 0. Derajat simpul Pi ditulis dpi adalah banyaknya ruas yang menghubungi Pi karena setiap ruas dihitung 2 kali ketika menentukan derajat suatu graf. Maka jumlah derajat semua simpul 2 kali banyaknya ruas graf atau size atau dapat dituliskan dengan derajat graf sama dengan 2 dikali size. Di sebelah sini ada 2 graf ABCD. Di sini ada simpulnya berjumlah 4. Berapakah jumlah derajat grafnya? Maka jumlah derajat semua simpulnya adalah 8. Dari mana 8 yaitu 2 dikali 4 sama dengan 8. Jika derajat masing-masing simpul pada graf berjumlah genap, maka graf tersebut disebut irregular graph. Selanjutnya ada keterhubungan. Dalam keterhubungan graf akan dikenal beberapa istilah berikut. Yang pertama ada wolf yaitu barisan dan luas. Yang kedua ada file yaitu wolf dengan luas yang berbeda. Yang ketiga ada file yaitu wolf dengan barisan yang berbeda, dan cycle adalah file tertutup dengan derajat simpulnya sebelumnya. Yang selanjutnya ada contoh-contohnya. Yang pertama pada gambar ada contoh wolf A, B, C, D, B, C, G, H termasuk wolf karena ruas B muncul 2 kali. Yang selanjutnya ada contoh file A, B, C, D, E, C, E. Masuk contoh file karena C muncul 2 kali. Yang selanjutnya ada contoh set
ABGA karena menghubungkan antara A dengan F. Dan selanjutnya ada contoh cycle ABHGEA. Kenapa cycle? Karena derajat sinkronnya. Ini ada matrik penyajian Z. Misal disajikan ZB dalam matrik luas B ukuran M dikali 2, maka setiap baris matrik menyatakan ruas. Misalnya baris 4, 7 menyatakan ada ruas yang menghubungkan pukul 4 dan 7. Matrik adjacency dari ZB yaitu matrik yang menghubungkan antara vektor dengan vektor. Sedangkan matrik incidence dari ZG yaitu matrik yang menghubungkan vektor dengan edge. Ini ada contoh matrik adjacency. Di sini ada vektor A, B, C, D, E, F dan vektor A, B, C, D, E, F. Dan vektor A ke vektor A tidak ada, vektor A ke vektor B ada 1, vektor A ke vektor B dan vektor A ke vektor B ada 1, dan vektor A, E dan vektor A ke F bernilai 6. Ada vektor B ke vektor A bernilai 1, vektor B ke vektor B bernilai 0, vektor B ke vektor C bernilai 1, vektor C B ke vektor D bernilai 0, vektor B ke vektor C dan vektor B ke vektor C bernilai 1. Jadi dapat kita simpulkan di adjacency-nya yaitu node A dengan edge-nya kan bernilai ada atau bernilai 1, yaitu apabila vektor A ke vektor B, vektor A ke vektor C, vektor A ke vektor B. Yang B apabila akan bernilai 1 apabila vektor B ke vektor C, vektor B ke vektor E, vektor B ke vektor C, dan vektor B ke vektor C. Yang selanjutnya ada matrik incidence. Matrik incidence yaitu menghubungkan antara matrik dengan edge. Terus di sini ada vektor A, B, C, D, E dengan edge 1, edge 2, edge 3, edge 4, edge 5, edge 6, dan edge 7. Ini ada contoh gambarnya ya. Kalau kita lihat vektor A dengan edge 1 bernilai 1, vektor A dengan edge 2 bernilai 1, vektor A dengan edge 3, edge 4, edge 5, edge 6, dan edge 7 bernilai 0. Ada vektor B ke edge 1 bernilai 1, vektor B ke edge 2 bernilai 0, vektor B vektor ke edge 3 dan edge 4 bernilai 1, vektor B ke edge 5, edge 6, dan edge 7 bernilai 7. Yang selanjutnya yaitu critical path. Critical path adalah graf yang mempunyai bobot dan juga arah. Ini adalah salah satu contoh dari graf critical path. Yang selanjutnya ada minimum spanning tree. Minimum spanning tree adalah graf yang mempunyai bobot yang tidak mempunyai arah dengan hasil penjumlahan bobotnya minimum. Ini adalah salah satu contoh dari graf spanning tree. Yang selanjutnya ada langkah-langkah untuk membuat spanning tree. Yang pertama, bentuk semua simpul tanpa ruas. Yang kedua, gambar dan telusuri ruas dengan bobot paling kecil sehingga semua simpul hasilnya adalah sebagai berikut. Ini adalah contohnya. Lalu ada penelusuran graf. Metode depth first search merupakan metode pencarian penelusuran yang mempunyai prinsip menjauhi node awal selama masih ada node yang terhubung. Lalu ada juga aturan algoritma dalam penelusuran dengan metode depth first search, yaitu apabila mungkin kunjungi node atau vertex terdekat, tandai dan masukkan ke dalam stack. Yang kedua, apabila aturan pertama tidak bisa diikuti, jika mungkin keluarkan satu node atau vertex dari dalam stack. Yang ketiga, apabila aturan 1 dan aturan 2 tidak dapat dilakukan, berarti kita telah selesai. Dan yang kedua ada metode breadth first search. Merupakan metode pencaharian yang mempunyai prinsip berusaha tetap dekat dengan node awal selama masih ada node yang terhubung.
Metode ini menggunakan prinsip kue. Ada 3 aturan atau urutan algoritma dalam penelusuran dengan metode Bird First Search, yaitu 1. Apabila mungkin, kunjungi node atau vertex terdekat, tandai dan masukkan ke dalam kue. 2. Apabila aturan pertama tidak bisa diikuti, jika mungkin, keluarkan satu node dari dalam kue. 3. Apabila aturan 1 dan aturan 2 tidak dapat dilakukan, berarti kita telah selesai. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.